Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah zuhur rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi tidak asing bagi kita. Mungkin sebahagian besar malah sudah hafal. Yang berat di dalam Al-Quran ini adalah mengamalkannya. Kenapa? Ada orang yang sering baca Al-Quran, bahkan sering menamatkan Al-Quran, tapi anehnya ada pula yang seperti itu. Ternyata Al-Quran tidak mampu merubah sikap mental. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Al-Quran itu diturunkan ila zulumati wan nur, untuk mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang benderang, dari kesesatan kepada kebenaran. Anehnya ada orang yang menjadikan kecintaannya kepada Al-Quran, sering membaca Al-Quran, bahkan sering menamatkan Al-Quran. Anehnya apa? Al-Quran tak mampu merubah sikap mental. Dalam bahasa awak banyak aja orang pandai baca Al-Quran terus sembahyang indah. Kejahatan dia kerjakan juga. Apalagi dengan adanya handphone sekarang ini, sudah banyak yang mau jadi ustaz. Setiap yang dapat dia share. Anehnya kadang-kadang ucapan tidak mampu merubah sikap mental. Kenapa itu terjadi? Satu diantaranya adalah karena Al-Quran tidak dijadikan sumber pengetahuan. Bukan membaca Al-Quran tidak mendapat pahala, tapi apabila Al-Quran tidak dijadikan sumber pengetahuan, maka Al-Quran tidak akan mampu merubah sikap mental manusia. Quran dibaca betul itu. Quran dibaca kicau itu.
Kalau Al-Quran tidak dijadikan sumber pengetahuan, maka jadilah orang-orang yang cinta Al-Quran seperti itu orang-orang yang buta tentang syariat. Tidak jadi dia mana perintah, mana larangan, sekalipun Al-Quran dibaca tarikh. Kalau sudah menjadi manusia-manusia yang cinta kepada Al-Quran, orang-orang yang buta tentang syariat, meningkat menjadi manusia-manusia yang pelanggar syariat. Dia tidak tahu bahasa itu melanggar, dia tidak tahu bahasa itu perintah, dia tidak jali bahasa itu larangan, sekalipun Al-Quran dibaca juga. Hebatnya lagi kalau sudah seperti itu, akan menjadi kelompok manusia-manusia yang penindas sesama umat. Kau nampil yang bahaya. Nggak ada di muka lawan. Betul kicu-kicu, betul ambil-ambil. Ya. Ada istilah bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih baik jadi orang-orang benar walau kurang pintar ketimbang jadi orang-orang yang tidak benar tapi pintar. Kalau orang benar kurang pintar, rujukannya adalah agama. Neyo nenda nyenda amu nego-nego na nyenda amu asal menando tangani saya saleh dapet nyenda amu nyenda ada cerita dia untung walaupun tak karajo nak muena. Tapi kalau orang-orang yang tidak benar tapi pintar, aku habis dia nenda bisa ada orang bisa deh. Dan dari kajian orang ke kerajaan, filternya tidak ada lagi. Yang maunya itu adalah dia berbuat sesuai dengan kemauannya, dia berbuat sesuai dengan keinginannya. Sebab kalau orang-orang yang benar itu, rujukannya adalah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikuti yang terbaik yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, yaitu Al-Quran. Artinya orang-orang yang benar itu adalah akalnya dikendalikan oleh Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang diakal-akali. Mana yang keberuntung walaupun berdosa, jadi mana? Tidak inyo. Kalau ada orang malang terompa di masjid itu orang bodoh. Adalah terompa di Maliang. Tak bayang tak ada orang Maliang tu kalau ketahuan ketangkap orang-orang Maliang terompa tu, latih kena tangan. Seperti mati dibuat. Tapi kalau ada orang Maliang di meja pakai dasi dulu, tidak tanggung banyak atau bawa deh. Menangkok susah. Ini orang-orang yang tidak benar tapi pintar. Nah tadi ayat kita bacakan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan. Siapa orang-orang yang bersegera itu mencari ampunan dari Tuhannya? Orang-orang yang merasa bersalah, orang-orang yang merasa berdosa. Kalau orang tak merasa salah, bilunya ke minta maaf. Kalau nyo tak merasa tak berdosa, bilunya ke minta ampun. Tak berguna dengan orang. Apalagi yang merasakan semuanya itu benar menurut dia, tidak lagi merujuk kepada apa yang telah ditetapkan agama. Tidak akan pernah ada. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sidang jamaah zuhur rahimakumullah, adalah yang beranggapan ke seolah-olah
ampunan Tuhan tuh bisa jadi doa aja, nggak bisa. Diimbau orang rame-rame ke rumah, diimbau lo ustaz, diimbau berdoa. Sudah tuh ada beribadah, kamu aja. Nggak bisa. Hebatnya apa? Menjalan bekau doa dibaca, ustaz tapi datuan. Mana ustaz? Apa pak? Kau ustaz kata sepatah, iyalah pak. Adapun kata yang disampaikan ke ustaz adalah kata kebenaran. Tidak ada kata dia tulis. Atau kata kebenaran di hari bayi bulan bayi nama ustaz karena kita kemasuk puasa yang tak doa sepatah ya ustaz lah. Atau tujuanmu kasih doa ke dibaca, aku ada dosa-dosa kita selama kau diampuni Tuhan juga ndak ustaz. Sembayang tidak, beribadah tidak, itu dosa diampuni doa awak Tuhan Allah. Ndak bisa. Entah sase, entah baik, ibu apa-apa, balanjuan lah tu. Dek kerana kita kemasuk puasa, ustaz kok rumpang puasa wak sehari 2 hari dicukupi Tuhan juga dah ustaz. Wallahualam besar. Yang jadi jaminan untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan maghfirah Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali kata Allah, siapa-siapa yang benar-benar taubat, kasarnya menyesali terhadap apa yang telah mereka lakukan kesalahan selama ini, menyesali terhadap dosa yang telah mereka lakukan selama ini, benar-benar beriman, mereka punya keyakinan di dalam melaksanakan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar beramal soleh, meningkat kualitas ibadah. Kalau ini yang telah dilakukan, kecuali kata Allah, siapa-siapa yang benar-benar taubat, benar-benar beriman, benar-benar beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti segala kejahatan dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk mengejar keampunan Allah itu siapa? Orang-orang yang merasa bersalah dan orang-orang yang merasa berdosa. Cukupkah dengan itu? Tidak. Tapi apa? Meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkah dengan itu? Ada lagi di balik itu orang-orang yang membuktikan tingginya tingkat ketaatannya kepada Allah. Itu adalah bukti kecintaannya kepada Allah. Tapi apakah mereka sudah menjadi manusia-manusia yang dicintai Allah? Belum tentu. Satu di antaranya, bahagian orang-orang yang dicintai Allah setelah mereka mencintai Allah, orang-orang yang memperkokoh tali silaturahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kita hormati, marilah kita bersegera untuk mengejar keampunan Allah. Siapa mereka? Kita sadari, kita akui bahwa kita punya salah, kita punya dosa. Tidak hanya cukup sampai di sana, tapi buktikan bahwa kita bersalah dengan tingginya tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah Allah janji, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali kata Allah, siapa-siapa yang benar-benar taubat, benar beriman, benar beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti segala kejahatan dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya, jadilah kita manusia-manusia yang mencintai Allah, sehingga kita menjadi manusia yang dicintai Allah. Amat sangat merugilah orang-orang yang mencintai Allah sementara mereka
tidak dicintai Allah. Moga-moga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salati, hayya 'ala al-falah. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله